Suamiku ngajak berhubungannya di kamar mandi. Apakah diperbolehkan? Apakah harus dituruti atau ditolak, Teteh? Ini sepertinya suaminya ingin mendapatkan sensasi baru gitu ya. Ada Masya Allah. Baik kakak. Jadi begini ya kakak. Di dalam salah satu riwayat bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah melakukan mandi besar. Tapi ini dari mandinya dulu ya kakak. Jadi kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bahwa Siti Aisyah itu pernah melakukan mandi bareng, mandi besar bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, di dalam satu wadah, wa nahnu junubani, dan kedua-duanya maksudnya baginda Nabi Muhammad dan Siti Aisyah berada di dalam keadaan berjunub. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, sehingga Imam Nawawi menjelaskan bahwa kita sebagai pasangan suami istri diperbolehkan melakukan mandi besar. Tapi ini mandi dulu ya kak, melakukan mandi besar bersama ya, enggak ada kemakruhan sama sekali. Nah misalkan setelah itu kemudian sang suaminya berpikir, kita lanjut lagi yuk. Tapi sekarang kita di kamar mandi melakukannya. Misalkan ya seperti itu. Nah gimana itu teteh hukumnya? Kalau misalkan dari beberapa pendapat para ulama sih, itu kebanyakan menghukuminya diperbolehkan ya kakak, kita melakukan di kamar mandi, tetapi makruh gitu sana kakak. Tetapi makruh, kenapa makruh? Banyak sekali alasan kemakruhannya. Di antaranya kenapa dimakruhkan, karena kan kalau kamar mandi itu kan tempat kumpulnya setan gitu. Kata siapa teteh tempat kumpulnya setan? Coba kita dengarkan ya salah satu sabda yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil husyusha muhtadaratun. Kalau kamar mandi itu adalah akan didatangi oleh setan. Kata Rasulullah, fa idza dakhala ahadukum, jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam kamar mandi, maka falyakul, maka kita harus mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah itu kan kata Rasulullah. Jadi kamar mandi itu tempat yang agak kurang baik seperti itu, makanya dimakruhkan, ulama berpendapat. Kemudian kan kalau kita melakukan jima kan itu merupakan salah satu bagian dari ibadah, sehingga tempatnya kurang layak, jadi kurang beradab, kurang beretika. Jadi kalau misalkan mau mengucapkan doa pun berarti itu harus diucapkannya di dalam hati ya kan. Kemudian ya, kalau teteh mah bukan itu sih, kalau teteh mah nanti membayangkannya seperti ini, takutnya nanti anak-anak teh dengar gitu teteh mah. Alah, cek anak-anak teh, alah itu ada suara apa ya di kamar mandi, kok ada seperti suara yang mencurigakan. Nah teteh mah khawatirnya seperti itu. Teteh, aku kan ditalak nih sama suamiku, katanya ya talak satu, tapi masih satu rumah, dan sekarang malah mungkin ya, malah mengajak hubungan biologis, itu bagaimana hukumnya? Baik kakak, ini mungkin istrinya ya yang bertanya. Ini yang teteh bayangkan, mungkin ini yang bertanya itu seorang istri yang merasa belum ada rujuk mungkin ya kakak ya, maksudnya belum ada rujuk dari sang suaminya mungkin ya, seperti itu. Jadi begini kakak ya, yang sekarang teteh mau sampaikan yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i, bisa kita cari misalkan di dalam kitab Fiqhul Islami. Jadi ada begini istilahnya. Seorang suami yang telah mentalak sang istrinya itu jangan dulu melakukan hubungan biologis atau menjimai mantan istrinya kalau belum ada rujuk. Sedangkan di dalam kitab Fiqhul Islam